of traveling is back, but this time bakal beda karena I'm packing my whole life in this backpack. But yeah, this is my very first time of traveling, only bring a backpack, but hopefully I could survive this. Anyway, this is the airport, and apparently there are like almost no people here. Sepi banget. There's almost 2 hours to kill, but that's okay. I kinda found like a working space right there, but I'm gonna like stream it for straight 7 hours at Changi Airport while I haven't really looked at what's in there, but there are plenty of reviews on YouTube, Google that Changi is the mall. It's like the heart of the Singapore. Like even one of my friend did try yoga there. So we'll see. For 7 hours to kill at Changi, like how bad can it be? Oh, scoot. Anyway, in the last December trip at Vietnam Sapa, I was super unprepared for the weather there. Like, yes, it was winter, but I didn't wear even like a windbreaker jacket or some puffer that could save me. But this time, I'm bringing this. So hopefully this last minute jacket I bought could save my life. We'll see how it goes. I made it. Just landed at Changi Airport, and I'm gonna stranded here for straight 7 hours. But anyway, there are plenty things to do here, as my friend said, but I have never been explored. This is my very first time here. We'll see. I'm super hungry. We'll see to get what to eat. And yeah. So after figuring things out about data things, I thought I was lucky controlling my nervous system because the data isn't working for like a few minutes, and I'm like, what? I bought it data already. But anyway, there's a Wi-Fi here if you guys don't have data. But anyway, I bought data and it worked. I just need to change it to the data roaming thing. So there are actually plenty of things to do here. Like this is the TWGT something. But again, let's get our minds straight. I'm looking for food. To be honest, I have no idea like which terminal that I should be transferred to. But we'll figure it after on food. Basically, among of all of the choices, I choose Popeyes. Because I don't know, it doesn't seem that kind of Popeyes if I choose this because I tried it before. But the rest kind of seems like a bit of not in a mood for exploring things. So we'll try this. We'll eat, but we'll explore the coffee nearby and get some work done. How it looks, I don't know what is this thing. Oh yeah, this is the spaghetti. Chicken, hot tea. Hopefully this will be enough to cover the night. Okay, let's give it a try. Does it taste like spaghetti with tomato? I'm actually thinking, I saw that there's a ramen shop downstairs and it was like Ikudo ramen. It looks delicious. But yeah,
finally found probably like an alternative to this. Okay, we'll eat and finish up and see where my next stop goes. Probably I'll stop by the coffee shop. So I really need to work. I have Sunday off. So I'm full and I'm taking away the 1 pieces of chicken. And now have still zero idea on where to go. But here starting to get quiet. It's not as hectic as before. Oh yeah, the store is closing. That makes sense. Makes it even quiet. But I'm still curious about the coffee shop things that I was seeing by. But I'm so full. By the way, have you ever felt like when you're walking or just eating, it's like people looking at you? I don't know if it's just me or my feelings, but when I was eating, there's these 2 guys who's like looking at me, and now while I was walking, they're like girls, people seeing me as if there's something. I thought there's something on my face, but no. I don't know, guys. I guess it's just a feeling. Okay, we'll grab a trolley and we'll see. I wanna see, like, walking around the airport, see what's here. Guys, I'm on a mission to find a good seat where I could straighten my legs, place to charge my phone, and do my work basically. But so far, I haven't found it. No, hopefully we'll find it. At least like a good sofa. Because my bag is killing me. Saya rencananya kan di vlog ini bakal full bahasa Inggris, tapi karena kayaknya ini tempat zen gitu, terus takut di sebelah aku tuh ngerti, jadi aku nge-vlog. Jadi aku menemukan tempat zen. Jadi ada charger di sebelah sini, ada charger, ada dispenser juga, ada air, terus ada ini perfect sih, dan sofanya enak, bisa tiduran. Lagi siap-siap banget kerja. Dan kayaknya kayak bahkan ada orang yang prepare buat udah ambil kayak tikar gitu buat tidur di airport. Itu adalah sebuah referensi. Dan dia beneran gelar tikar itu guys di depan aku. Keren sih. Guys, this is literally the cozy spot to just chill. Okay, now since the person beside me just left, so that and the other people around me just basically sleeping, I wanna, and also I'm still waiting for uploading, so that I actually found this is a notes of mine in 2016, which is crazy because like who would have thought me back then could write that such a like meaningful notes in 2016. So I was thinking that little me is that, well, like how did this little kid write all this? So it's basically about like 16 things I learned. Like I want to talk about all this and where would I wrote it. Guys, I'm back. Jadi aku udah tidur, dapatlah kayak tidur jam 2 jam gitu, gak fully deep sleep karena ada suara TV, ada suara anak kecil, tapi ya lumayan lah. Sekarang gate-nya udah dibuka dan aku mau jalan aja ke gate-nya. TR 818 D47 Osaka.
sekarang aku cari non-Kai lain buat ke downtown. Bukan downtown sih, ke tempat stay Sangachaya dan ketemu sama Satya dan Ines. Seru-seru. Oh, dingin guys. First impression keluar dari main terminalnya. Lumayan dingin. I made it to Sangachaya Station, dimana harusnya tempat stay-nya kita tuh di sini. Nah, katanya ini Satya mau jemput aku. Jadi kita coba lihat ya, dia tuh ada di mana. Lumayan easy sih guys. Gak boleh gitu. Lumayan gampang untuk baca si rutenya itu. Wow, guys, I made it di stasiunnya. Dan ini perkampungan humble sih ya. Behind the scene Mimin. Lelek Mimin wis gak karu-karuan ngene. Restaurant yang sangat nyaman ya ini. Tapi ini humble banget sih. Kan humble Kayak no touristy places. iya. Tapi kayak kalau di ini di Google Maps oke sih, kayak deket kemana-mana ya. Memang ini ke nambah cuma 2 stasiun. Iya. Ada Tonburi juga. Iya. Naik ini kalau ke itu. Stek Ada aja Tonburi ini ini. udah langsung mau pusat. Vlog aku. Aku juga udah kayak gini. Enggak. Itu koperku di sana. Kita lagi belanja-belanja. Oh, Kita lagi belanja. Nanti kamu aku perkenalkan dengan kos-kosan kita dulu. boleh. Ikut besar. Ya, kan sesuai yang bundu. Balau sih. Kenapa? Dari Bali Gak ke enak itu Vietnam ini. Aslinya gak nyala, Cok. AC-nya. Aslinya bener-bener tuh ya Allah, semua orang keringetan sih. Terus nggak ada yang komplain gitu. Ya, Ini Vietnam Airlines. oh ya itu enak Yang kayak Garudanya itunya kan. Oh my god. Malah nih. Kan apa nih? Ada ini, kita berdoa. Guys, baru aja selesai makan. Ini adalah jamuan cheese gitu. Enak di restoran di area lingkungan Humble ini. Lumayan enak sih. Next, aku mau coba jalan ke Tonburi. Kita lihat ada apa aja di sana. Karena aku ngerasa masih fresh banget habis flight dan pengen experience ada apa. Karena Satya bilang di sini jam 7:30 udah pada tutup. Jadi kita maximize the time. Guys, aku akan explore Tonburi by myself. Guys, jadi ini adalah sebuah eksperimental untuk me figure things out ke Tonburi area, dan seharusnya ini bener ya, karena ini aku menurut Google Maps kayak itu kayak Kartini di Koka. Terus kayak menurut Google Maps adalah kita lewat stop di Nippon-bashi, atau bisa juga stopnya nambah station, tapi yang nambahnya belum nemu. Sekarang masih nemu yang Nippon-bashi, dan ini Nippon-bashi. Terus dari Nippon-bashi jalan deh, tinggal lurus sama lu bisa. Let's see. Wow, I made it guys. I guess this is the downtown though. Kayaknya ini downtownnya deh, downtown dari Tonburi. Tapi masih belum ketemu si glycosine-nya. Sekarang misinya adalah mencari glycosine. Tapi so far, wow guys, the goal is to experience. Gila sih. One day you're at home and the next day you're here.
Aku harus cari coffee shop karena aku butuh untuk ngecas. Udah pada makan pakai di bawah sini guys. Looks cool. I don't know what it is, but no, it's cool. Guys, I found it. Okay, the sign, I guess, almost the sign. Oke, jadi first impression di Jepang ini adalah dingin. Oke, kayaknya ini sign-nya deh. Oh my god, guys, Bliko sign. Oh, nemukan itu guys. Dang. For the first time. Wow. Wait, what's that? Fancy. Oh, jadi ini famous sign-nya. Guys, this is life. This is life is where you can just go anywhere, anytime, needed. Ini bagus banget. First impression di sini bagus banget. I love it. Update, aku habis beli ini titipan. Lumayan capek guys, but look at the view. Ini semakin malam semakin dingin. Anginnya sih kayak lumayan windy banget. Shinsei Basti Suji. Ini kalau nggak. Guys, I'm heading back to penginapan karena badan sedikit jet lag ternyata ya, dan capek. So, mungkin aku akan videoin perjalanan pulangnya gimana. Semoga aman, pastinya aman karena dada nggak bisa. Jadi aku akan find a way to pulang. Jadi ini masih dingin banget sih, jujur. Terus, let's see, mungkin aku akan makan atau vlognya akan start besok. Hai guys, good morning dari Osaka. Ini udah pagi, fresh. Sekarang aku mau jalan cari cafe deket sini. Mau cobain kopinya atau matchanya mungkin, karena aku suka banget matcha latte, green tea latte. Ini udara terpantau lumayan dingin sih. Dingin guys, dingin. Oke guys, sebenarnya coffee shopnya tuh udah ketemu yang ini sih. Tapi aku mau coba cari lihat cafe yang lain dulu deh. Ada another cafe yang deket, kita coba ya. Guys, ada tempat pilates. So, I've been thinking if I would retire early, if I could retire early and spend in a country for the rest of my life, kayak aku bakal pilih Jepang deh. Oh guys, ada bubuk matcha guys. Jadi di tengah perjalanan aku nemuin kayak OG matcha powder store gitu. Aku beli satu bubuk matcha yang dia rekomenin. Si inilah powder green matcha. Kayaknya ini OG deh. Harganya tuh 1.200 nih buat Yusril karena dia nitip. Jadi aku beliin buat dia nih. Yusril kalau nonton vlog ini. Nih. Tapi sebenarnya aku beliin kamu ada sih di supermarket. Tapi yang ini di store OG-nya gitu.
Kita nanti coba ya besok. In a corner cafe. So, baru selesai sarapan. Cheese-toastnya habis, matchanya habis. Kayak matchanya sih guys, matchanya tuh enak banget. Guys, kayak powdery, crispy, enak banget sih. Jadi pakai gula. Oh my god, last sip of this matcha. Jadi aku baru ketemu sama sesama traveler dan satu lokalnya. Itu dia nunjukin ini temple shrines. Jadi ini famous temple yang sebenarnya dipakai turis buat foto sih. Kalau untuk orang lokal beribadah itu kayak nggak seberapa. Yang ibadah ada di situ. And ya seru. Ketemu lokal dan nunjukin tempat baru. Guys, tadi seru banget sih ketemu namanya Lily sama Mike. Such a friendly traveler. Sekarang aku lagi cari jalan untuk ke Nankai Line, mau balik ke Tengahchaya karena mau belanja, membantu teman-teman untuk berbelanja. Nah, tapi mungkin malam akan ketemu dinner sama mereka lagi sih. Guys, I'm back di Shinsaibashi. So mungkin bakal grab dinner kalau makan sekitar sini karena belum makan. Let's go. Hi guys, morning. Jadi hari ini aku mau day trip ke Kyoto dan Nara. Sekarang mau ke tempat meet up point-nya di Nipponbashi Station Exit 2. Katanya sih gitu. Kita naik ini. Jadi kalau mana-mana tuh lebih gampang kalau naik ini guys, di sini. Ini stationnya. Sampai di Nara Park. Dan di sini agendanya adalah feed deer, tapi aku takut, jadi aku nggak ngasih makan si rusanya. Jadi rusanya ini tuh adalah messenger dari ancient history, dan dia di messenger ini dia tuh bisa bow, nurut kalau nggak ada ini juga. Terus kayak keren sih. Beberapa ada yang digigit di pantat gitu guys, ini karena dia mau makan kat. Señale la cámara, tú eres que se va. Okay guys, di next stop ini di Fuji Shrine Temple, dimana ada beberapa kayak 1000 gate gitu, beberapa gate yang kita bisa foto gitu kan. Sekarang lagi strolling around perjalanan masuk ke dalam gate. Tadi si gate-nya bilang nggak dingin, tapi ini dingin sih sebenarnya. Menurut aku ini dingin. 드시면 되고,
Jadi ini namanya adalah Fushimi Inari Taisha, itu tempat untuk berdoa, temple sih basically. Ini temple yang besar banget. Ada 2 aktivitas yang bisa dilakuin. Bisa kita koin berdoa, yaitu dengan melempar koin dulu di sini, atau langsung naik aja ke atas. Nah, kalau naik langsung ke atas itu kita naik dari kanan terus turun dari kiri. Sekarang aku nyari tangga buat naik ke kanannya. Kita bisa nulis-nulis gini. Ini tempat lumayan besar deh yang jadi objek wisata gitu. Dan uniknya, jadi religiusnya namanya kan Shinto. Di sini itu berdoanya kalau dia tuh lagi butuh sesuatu aja. Jadi misalnya anak kuliah yang mau lulus ujian, orang kantor, orang mau terima kerja, itu mereka baru berdoa di sini. Nah, jadi so far pemandangannya tuh banyak banget anak sekolahan yang sini. Jadi buat ya biar bisa lulus ujian. Mostly. Aku tadi udah naik dari bawah itu guys. Sekarang mau ke sana. Sebenarnya aku tuh penasaran banget sih sama si gate oranye ini. Jadi sebelum ke Jepang aku research kan, dan aku pengen banget foto di sini. Nah, setahu aku tuh ini adanya di Tokyo, dan aku belum ada ke Tokyo. Terus aku nemu bisa nih day trip ke Kyoto, dan ternyata ada di Kyoto. Ternyata ini guys. Bisa naik juga ke atas, tapi itu bakal takes up to 3 jam. Terus gak direkomenin sama tour guide-nya. Itu harus kita mendedikasikan hari buat itu kalau pengen mendaki ke Mount Fuji. Udah dari atas, terus pemandangannya lake gitu sih, danau, terus kanan kiri tuh temple lagi, terus sama souvenir shop. Aku nggak video banyak karena aku ngecek waktu kan, keburu karena harus balik jam 12.25. Sekarang 11.40. Aku udah on the way down. Terus udah aku tadi beli souvenir bracelet gitu, sama ada magnet. It's good. Terus kayak hampir di scam sih. Gak tau ya. Tapi aku menurutku dia ngelakuinnya in purpose, karena aku beli itu harganya 2.600 yen, uangku 10.000, berarti kembaliannya harusnya 7.400. Nah tapi tadi dia ngembalikinnya 2.000 doang. So kayak itu kalau nggak ngecek jadi 8.000, itu bisa 100.000. Harus double check dimanapun kalian berada, karena kita nggak pernah tahu. Dan aku ngerasa udah lumayan cukup sih untuk wandering around di sini. Aku pengen coba ada matcha gitu di bawah tadi pas perjalanan ke atas, ada matcha store shop. Aku pengen coba matcha di sana. Let's go. Ada waktu sekitar kayak 1 jam. Aku mau
spend the rest of the time makan matcha. Kita cobain matcha di Kyoto. Anak-anak udah minum 2 kali matcha di Osaka, dan itu anak-anak semua, nggak ada yang failed, dan itu no sugar, jadi dia ngeluarin taste umaminya. Sekarang kita cobain nih. So what I love about solo traveling is that you can basically do whatever the hell you want, whatever things you want to do whenever you want to do. Like you pick the right timing. You always pick the right timing, and there's always meaning in it. Like now, I'm choosing to spend the rest of my 25 minutes to try this matcha, where there's this lady is here. Oh wow, this is 103 years old. Can I drink inside? Then in? Okay, drink. Guys, aku udah di tempat matchanya. Dan tadi dikasih tester sih, enak banget. Kita cobain. Ini matcha dan susu doang. Nggak susah ya guys menjadi solo vlogger ini. The best matcha sih guys. Review matchanya, I would rate this like ini 11 out of 10 sih. Ini enak, dan ini aku baru pertama coba matcha yang dingin. Biasanya tuh aku coba matcha yang hot. Dan ini no sugar, just milk. Apa? In Japan. Next destinasi ada di Bamboo Forest. Itu tadi 45 menit dari tempat sebelumnya. Aku mau lihat-lihat. Sebenarnya aku mau ke toilet karena udah lumayan kebelet pipis banget. Tapi kata si tour guide-nya ada sih di sini toiletnya. Semoga. Oh, kayak zen banget sama sini. Hi guys, so essentially ini tuh perumahan daerah perkampungan sih, I think. Kayak Bamboo Forest tuh di antara perumahan-perumahan ini tuh, jadi kayak kita menyusuri perumahan-perumahan ini, which is good for pictures. Terus ada cafe juga, bagus deh. New bracelets I got. The tour guide. Udah jalan sekitaran sini sekitar berapa ya? Kayaknya 20-30 menit. Terus aku lapar, jadi bakalan turun ke bawah mau cari makan dulu. Karena sebenarnya ada 3 tempat yang bisa dikunjungin gitu, kayak ada Bamboo Forest, Kimono, dan satunya lagi itu kayak village di sini. Nah, berhubung aku lapar dan perlu ngecas, jadinya aku akan mau ke restoran dulu, karena the only place bisa ngecas adalah restoran. That's life hacks. Sekalian makan, sekalian ngecas. So let's go. Nemuin restoran Wagyu beef bowl akhirnya, dan aku sekarang lagi ngecas. Sekarang menunggu makanannya datang. Laptopan bentar di sini kayaknya. Ini favorit dari tour guide-nya sih. Harusnya enak. Harusnya, dan berdasarkan review aku kasih 4,5 ke atas. So, dan ini lumayan rame. And it smells good. So it should good. Let's give it a try. Dia datangin makanannya. So far enak sih guys makanannya. Mau makan dulu, habis itu kita kerja. So, aku udah habis makanannya, udah bersih.
kenyang banget. Nah, tapi di kondimen ini ada 2 Japanese special food. Pertama tuh ada namanya sesame tofu, dan ada juga namanya warabi mochi hokansu. Jadi ini namanya warabi mochi dan kinako. Dia tagline-nya keeps the doctor away. Sama ada satu lagi itu, yang ini sesame tofu. Sebenarnya aku udah makan dikit sih. Ini tuh rasanya lebih ke kacang kedelai sih. Kacang kedelai. Kita coba ya. Kita coba lagi. Ini 2 kali suap. Dan sebenarnya aku kurang suka sih. Tapi tagline-nya ketika manfaat dari kita makan ini adalah eternal youth and longevity. Semoga kita eternal youth ya makan ini. Terus yang ini warabi mochi. Ini first time aku cobain. Jadi apapun aspirasinya, bear with me. Kita cobain ininya dulu ya, si powdernya. Oh, it's like nut sih. Aku ekspektasinya manis, nggak ada rasanya sih. Lebih ke kacang. Ini kayak mochi guys. Yang ini manis sih. Ini Japanese special food. I love this one. Enak guys. Yang ini mochinya manis. Untuk si taburan powdernya tuh bukan hambar sih, lebih ke kacang aja, cuman nggak terlalu manis. Manisnya ada di mochinya. Yang ini aku masih bisa tolerate sih rasanya. Best. VD The Explorer is back. Udah kenyang, udah makan, bengong, minum, semuanya udah siap memulai perjalanan ini lagi. Jadi tadi baru ke satu tempat kan, ke Bamboo Forest. Nah, ada 2 tempat lagi. Nah, kita tuh harus balik di 3.50 ke titik kumpul. Sekarang udah 3.10, berarti kita punya 20 menit di masing-masing tempat. Sekarang menuju ke Arashima. Dia adalah salah satu UNESCO Heritage di sini, di Kyoto. Kita lihat ya, view-nya bagus. Jujur ya, aku kalau bisa early retirement, I would choose Japan sih, definitely. Japan out of any other country. Karena udaranya tuh kayak menghirup tuh kayak wah, sejuk banget, kayak berasa dinginnya juga pas, apalagi salju. Next aku pengen ke Jepang pas salju sih, untuk sebuah eksperimen yang baru. Terus kita ke rumah-rumah kayak gini. Look at this girl, it's just me and my backpack. Wow, aku kalau dari samping kayak gini guys. Oke, kita akan coba jalan, mempercepat jalan. Oke, beneran suasananya, udaranya. Kalau misalnya kita mau dapat kotanya Osaka, ke Dotonbori pusatnya. Kalau mau yang tenang-tenang bisa ke daerah dekat Osaka tuh ada Nishunari. Terus kalau mau lebih chill lagi, lebih zen, bahkan tempat ini itu dinamain tempat yang beneran zen, zen full setting center gitu tadi dibilangnya, tagline dari tempat ini. Tuh, ini kan semua rumah, bayangin punya rumah di sini. Zen banget kehidupannya guys, kemana-mana naik sepeda. Tempelnya so much fun. And in this
first time solo traveling, it's amazing sih. Kayak you get to choose, and at the same time you learn to manage time even better. Kamu bisa pilih bebas makan apa tanpa harus nungguin satu dan lain hal. So far so good. Ini temple. Guys, change of plan. Jadi masuk ke dalam sana tuh kan berbayar. Jadi itu adalah World Cultural Heritage Tenryuji Segenchi Garden. That long name. Terus kayak aku memutuskan untuk nggak masuk deh, karena lumayan kayak petanya segini. Terus kayak aku ada 20 menit waktu doang untuk muterin, jadi I don't know. Terus nggak terlalu interest, karena sebenarnya kalau misalnya dia itu, sebenarnya kan ini musimnya harusnya blossom kan. Nah blossom itu kita bisa lihat highlight point tuh di pohonnya. Nah pohonnya tuh dari sini kelihatan, sementara pohonnya tuh nggak seberapa coklat gitu guys. Kita lihat ya, highlightnya tuh harusnya di pohon itu harusnya warnanya coklat gitu, tapi sekarang entah karena cuaca atau gimana jadi belum seberapa merah. Ada coffee shop. Oh, aku kira kimononya tuh udah dipegang guys, dan tadi dibungkusin plastik. Dan dia dekat stasiun Arashiyama. Tuh ada kereta sebelah situ. Guys, I've always loved this kind of bracelets. I've always loved bracelets in every country I've visited. But I already bought this. I guess this one is much simpler though. It's like the souvenir shop.